Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Advent yang kedua. Salah satu pertanyaan atau aspek yang sangat penting dalam menulis sebuah cerita atau kejadian adalah soal waktu. Waktu itu sangat penting karena menentukan kapan peristiwa itu terjadi dan kapan berakhir. Bahkan dalam pengadilan, untuk membuktikan satu perkara, jam, detik itu juga bahkan sangat penting untuk perkara tersebut. Begitu juga dalam kitab suci. Waktu menjadi sangat penting. Tahun, bulan, bahkan jam. Kalau kita membaca Injil hari ini dari Injil Lukas tentang seruan pertobatan Yohanes Pembaptis, Injil ini dibuka dengan sederet nama yang juga didahului dengan tahun pemerintahan mereka pada tahun ke-15. Bagi kita yang mungkin tertarik dengan sejarah, kita ingin mengetahui apa yang terjadi pada tahun ke-15 dengan sejumlah nama yang disebut dalam Injil hari ini. Ada beberapa nama yang sangat terkenal yang disebut pada tahun ini, yaitu Kaisar Tiberius, Herodes, Pilatus, dan Kayafas. Nama-nama yang disebut ini, yang disertai waktu, tidak hanya menunjukkan kapan mereka memerintah, tetapi kitab suci menulis tahun ini secara mendetail untuk menunjukkan kapan seruan pertobatan Yohanes itu dimulai. Yohanes menyerukan pertobatan pada masa orang-orang besar ini. Mari kita melihat satu persatu seperti apa kepribadian orang-orang ini. Kaisar Tiberius bukanlah pemimpin yang baik. Dalam sejarah dikatakan dia seringkali meninggalkan tugasnya dan memberikan tugas-tugas berat kepada para pembantunya, sementara ia menikmati kesibukannya sendiri. Herodes Antipas adalah orang yang dulu pernah ingin membunuh Yesus karena mujizat-mujizat yang diadakannya, sehingga Yesus menyebutnya serigala. Dan ketika Yesus diadili, dikirim ke Herodes oleh Pilatus, saat itu Pilatus dan Herodes itu menjadi kawan, padahal sebelumnya mereka sangat bermusuhan. Musuh yang sama bisa menjadikan dua orang yang sebelumnya berlawanan menjadi sahabat. Pilatus mencuci tangan, tidak mau bertanggung jawab, dan pada akhirnya sebagai akibat dari cuci tangannya ia menyerahkan Yesus. Karena ia tidak mau menjadi orang yang terus dituntut dan dipersalahkan, ia meninggalkan tanggung jawab. Ia menyerahkan orang yang tidak bersalah. Kayafas, ketika menyaksikan Yesus yang mengadakan banyak mujizat dan perbuatan baik, dan banyak orang Yahudi mulai percaya, ia melihat Yesus sebagai ancaman. Maka ia katakan, lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Para sahabat Sang Sabda yang terkasih, orang-orang ini sudah lama mati. Yohanes Pembaptis juga sudah lama mati. Tetapi saya yakin sifat-sifat buruk dari orang-orang ini masih hidup sampai sekarang juga dalam diri kita. Maka seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat waktu itu juga berlaku untuk kita saat ini. Kita mungkin seperti Kaisar Tiberius yang diberi tanggung jawab, tetapi kita sering melalaikan tanggung jawab itu, larikan diri dari tugas. Padahal kita menikmati bayaran yang berlimpah, kita menikmati hidup yang baik. Kita juga mungkin seperti Herodes yang iri hati, melihat orang lain sebagai saingan. Maka salah satu cara untuk menghentikan orang itu adalah membunuh karakternya
dengan gosip-gosip, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita juga mungkin seperti Pilatus, yang mencuci tangan atas kesalahan kita, dan mudah untuk menunjuk orang lain sebagai penyebab, dan memang itu jalan yang paling mudah, menunjuk orang lain sebagai biang segala kerusakan dan kegagalan kita. Kita juga mungkin seperti Kayafas, yang mengorbankan orang lain untuk mencari aman, daripada mengorbankan diri kita karena perbuatan kita yang salah. Seruan Yohanes Pembaptis pada tahun ke-15 pada zaman orang-orang besar ini juga berlaku. Bertobatlah, bertanggung jawablah untuk tugasmu. Jangan menganggap orang lain sebagai musuh dan saingan. Jangan mencuci tangan jika Anda bersalah. Lebih baik mengorbankan diri daripada mengorbankan orang lain. Pertobatan bukan sekedar ucapan kata-kata. Pertobatan juga bukan sekedar uraian air mata. Pertobatan sejati harus dibuktikan dan dilihat melalui perbuatan-perbuatan nyata. Keburukan menjadi kebaikan. Hanya dengan pertobatan yang disertai buah-buah yang baik, masa Advent menjadi berguna. Tanpa itu, masa Advent sekedar ritual tahunan yang memang harus kita lalui sebelum memasuki masa Natal. Terima kasih para sahabat Sang Sabda di mana Anda berada. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkatimu.